Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Apa kabar Mbak Rina? Baik, Mbak. Baik ya, oke. Tadi kesini sama siapa? Tadi kesininya sendiri. Apakah tadi kena hujan? Tadi kena gerimis dikit sih, Mbak. Oh, gerimis. Tadi naik kendaraan umum atau pribadi? Naik kendaraan pribadi. Oh, begitu, oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rina karena telah mempercayai saya untuk kedua kalinya sebagai konselor dan sebagai pendengar cerita Mbak. Dan juga saya ucapkan terima kasih karena Mbak sudah datang di konseling pada malam hari ini ya. Dan konseling pada malam hari ini berdurasi sekitar 15 sampai 20 menit. Dan selama konseling berlangsung saya izin mencatat dan juga merekam ya Mbak Rina. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Mbak. Tidak ya, oke. Saya ingat di konseling kita pertama kali Mbak Rina mengatakan kalau Mbak Rina ini memiliki teman yang menurut Mbak Rina ini egois, karena ketika memiliki tugas kelompok teman Mbak Rina ini malah melimpahkan tugasnya, bukan dikerjakan bersama, malah dilimpahkan kepada Mbak Rina saja. Dan hal tersebut membuat Mbak Rina sakit hati, kecewa, dan juga Mbak Rina merasa seperti tidak dihargai keberadaannya. Dan hal tersebut berdampak kepada Mbak Rina menutup diri atau takut untuk memulai hubungan dengan orang baru. Apakah benar begitu? Benar. Baik, benar ya. Saya ingin bertanya bagaimana hubungan Mbak dengan teman Mbak saat ini? Untuk hubungan saya dengan teman saya akhir-akhir ini udah sedikit renggang, Mbak. Soalnya saya agak menjauh sih. Oh, agak menjauh. Jadi bisa dikatakan Mbak ini udah mulai menjaga jarak antara diri Mbak dengan teman Mbak begitu? Iya. Oke, ketika Mbak menjaga jarak dengan teman Mbak, apakah teman Mbak ini menyadari kalau Mbak mulai menjaga jarak dengannya? Menurut saya kayak menyadari sih, Mbak. Soalnya sekarang dia itu udah nggak pernah ngajak saya main gitu. Begitu, oke. Ketika menjaga jarak tersebut, apakah muncul perasaan pada diri Mbak? Saya agak itu sih, Mbak, kayak merasa sedikit bersalah. Soalnya kan dia biasanya mainnya sama saya, kalau ada apa-apa perginya sama saya gitu sih, Mbak. Oh begitu. Ketika apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak pikirkan ketika perasaan bersalah itu muncul? Yang saya pikirkan ini, saya nanti mikirin dia, nanti dia perginya sama siapa ya, kan biasanya bareng saya gitu. Oh begitu. Baik. Jadi bisa dikatakan Mbak ini bertanggung jawab atas teman Mbak begitu ya? Iya, soalnya kan dia itu teman saya dari maba ya, Mbak. Jadi kayak saya itu kayak ngerasa nggak enak, saya tiba-tiba menjauh dari dia gitu. Begitu. Ketika jadi Mbak merasa bertanggung jawab atas teman Mbak, dan ketika Mbak tidak mewujudkan rasa tanggung jawab Mbak ini, apa yang Mbak rasakan? Yang saya rasakan itu saya menjadi kayak lebih bebas sih, Mbak. Gitu. Oh begitu. Jadi kalau saat ini saya minta Mbak untuk tidak merasa bertanggung jawab lagi, mungkin tidak, kalau Mbak akan bisa menikmati hidup Mbak bisa lebih bahagia, lebih damai begitu. Oh iya, soalnya kan sekarang saya udah agak sedikit menjauh. Nah, yang saya rasakan itu saya jadi lebih bebas gitu, Mbak. Saya bebas bermain sama siapa aja gitu. Begitu. Oke, betul, ketika kita melepaskan hal-hal yang memberatkan, pasti kita bisa menikmati hidup kita lebih damai, lebih bahagia. Saya juga pernah merasakan hal yang sama, hal yang serupa dengan kejadian ini. Ketika saya bisa melepaskan hal-hal yang memberatkan pada diri saya bisa lebih menikmati hidup saya lebih bahagia, dan juga saya lebih bisa mengekspresikan apa yang saya rasakan begitu. Nah, sejauh obrolan kita saat ini, apa yang Mbak dapatkan tentang permasalahan Mbak? Yang saya dapatkan itu saya harusnya tidak usah memikirkan tentang, jadi seharusnya saya tidak bertanggung jawab tentang kehidupan dia, nggak usah mikirin dia nanti nggak main sama siapa, sama saya gitu. Oke. Jadi apakah masih perlu Mbak untuk merasakan rasa bersalah itu lagi? Sepertinya tidak. Enggak ya, oke. Sebelum itu apakah Mbak pernah mendengar teori stoikisme? Belum. Belum ya, oke. Teori stoikisme adalah teori di mana
teori ini tuh membahas mengenai hal-hal yang di dalam kendali kita dan hal di luar kendali kita. Apa sih hal-hal yang di dalam kendali kita? Hal-hal di dalam kendali kita itu seperti pikiran kita, perkataan kita, dan juga perasaan kita. Dan hal-hal di luar kendali kita adalah perkataan orang lain, pikiran orang lain, dan juga perasaan orang lain yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Dan kunci dari mencapai kebahagiaan di teori ini adalah ketika kita dapat memusatkan perhatian kita terhadap hal-hal yang di dalam kendali kita, bukan malah merasakan atau mendalami hal-hal yang di luar kendali kita, dan itu sebenarnya bukan menjadi hak atau tanggung jawab kita. Nah begitu. Kalau begitu, ketika saya meminta Mbak untuk mempelajari teori ini, apakah Mbak sanggup atau bisa? Bisa ya, oke. Saya minta Mbak untuk mempelajari teori stoikisme, supaya karena ketika Mbak bisa mempelajari ini, Mbak bisa mengendalikan hal-hal, mengetahui hal-hal yang ada di dalam kendali Mbak, begitu ya? Iya, betul. Oke. Dan kalau saya saat ini meminta Mbak untuk mempraktekkan teori ini, apakah Mbak sanggup? Sanggup, Mbak. Sanggup ya, oke. Saya minta setelah dari konseling ini, saya minta Mbak untuk mempelajari teori stoikisme, dan juga supaya Mbak bisa memisahkan hal-hal di luar kendali Mbak dan juga hal-hal di dalam kendali Mbak. Dan saya minta Mbak untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran yang membuat Mbak merasa tidak nyaman, dan juga saya minta Mbak untuk mengatasi pikiran-pikiran tersebut, begitu ya. Iya. Oke. Sekarang setelah ini apa yang harus Mbak lakukan? Yang saya lakukan, yang pertama itu saya akan mempelajari tentang teori stoikisme, dan saya juga diminta untuk membedakan, dapat mengendalikan apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang dari luar kita. Terus saya juga diminta untuk mengidentifikasikan masalah, seperti itu Mbak. Iya begitu. Jadi saya bisa katakan kalau Mbak ini paham ya mengenai apa yang harus Mbak lakukan. Oke. Kalau begitu, saya pada pertemuan konseling kita 2 kali ini, jadi Mbak setelah ini saya minta Mbak untuk mempelajari teori stoikisme dan menerapkan teori ini, dan juga Mbak mengidentifikasi pikiran-pikiran yang membuat Mbak tidak nyaman, dan juga mengatasi pikiran-pikiran tersebut, begitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih telah hadir pada konseling malam hari ini. Lalu saya ucapkan juga terima kasih karena telah menjadikan saya sebagai konselor untuk kedua kalinya, menjadi teman cerita Mbak, dan juga menjadi teman pendengar cerita Mbak. Hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih ya Mbak. Iya.